Dalam situasi yang riang gembira, anak-anak bermain di halaman sekolah sambil menunggu waktu pemberangkatan peringatan Hari Pramuka yang akan dilaksanakan di Ciliwung. Sementara para pembina sibuk menginventaris alat-alat yang harus dibawa ke lokasi. Ibu Lela membuka pembicaraan. Kakak-kakak, apakah semua peserta yang akan ikut kegiatan ke Ciliwung sudah didata? Bu Restu menjawab, "Sudah Kak." Bu Pera menegaskan jawaban Bu Restu. "Ini Kak catatannya." Karena Pak Dedi dan Pak Ramdan tidak ada di tempat, Bu Lela bertanya, "Kalau Kak Dedi, Kak Ramdan kemana ya? Apa pada belum datang?" Bu Restu menjawab, "Tadi saya lihat ada kok." Tanpa basa-basi, Pera merespon, "Biar sama saya aja Kak, dicari." Bu Lela berkata, "Ya Kak Fer, terima kasih." Di saat Bu Vera mencari Pak Dedi, Bu Restu mengisi kekosongan sambil berkata, "Emang ada perlu apa Kak Lel? Ke Kak Dedi sama Kak Ramdan?" Belum juga Bu Lela menjawab, Bu Vera datang sambil senyum-senyum dan berkata, Kak Lela, kenapa sih?" Bu Restu merespon, "Emang kenapa Kak? Senyum-senyum, jadi aneh aku mah." Vera menjawab, "Ya mau gak aneh gimana atuh Kak Res? Kan Kak Lela sendiri yang nyuruh Kak Dedi nyari angkot. Malah nanya, Kak Dedi di mana?" Itu Bu Restu. Udah Kak, gak usah jadi guyonan, ntar jadi masalah lagi." Dari tempat kelompok bermain teras sebelah barat, ternyata ada pula anak-anak yang memang dengan sukacita bercandaria. Karena terlalu merasa gembira, akhirnya ada peristiwa saling dorong sehingga Firman terpleset dan jatuh sampai tangannya patah. Kemudian Pak Dedi datang. Saat mau masuk gerbang, Pak Dedi kaget melihat Firman yang masih tergeletak. Pak Dedi berkata, Man, Firman, kamu kenapa?" Pas dilihat ternyata Firman mengalami masalah pada tangan kirinya. Pak Dedi langsung membawa Firman ke tempat yang aman. Kemudian Pak Dedi meminta bantu ke Dede dan Ula. "Dede, Ula, tolong bantuin kakak, panggil Kak Ramdan di ruang perpus dan sekalian ambil pembalut Nutella." Ula, "Iya Kak." Kemudian ia ke ruang perpus sambil berkata, "Assalamualaikum Kak." "Waalaikumsalam Ula." "Kak, kata Pak Dedi bantuin Kak Dedi sekalian bawa Nutella." Firman terjatuh Kak. Kak Ramdan bergegas ke ruang Pak Dedi. "Ini Kak Ded." "Iya Kak." Tidak lama kemudian anak-anak kelas besar datang, di antaranya Zahra, Ajmi, dan Laal. Zahra berkata, "Innalillahi Kak, kayaknya Firman harus segera dibawa ke rumah sakit deh." Pak Dedi merespon, "Iya Zahra, Bapak tahu, tapi tenang saja dulu. Kakak sama Kak Ramdan akan tangani dulu." Ajmi dan Laal cepat merespon, "Biar Kak, sama saya aja. Ayo bantu." Dengan kondisi Firman sudah ditangani Ajmi dan Laal dan sudah duduk dengan tenang, tiba-tiba Mama Firman datang sambil marah-marah dan memanggil Bu Pera, wali kelasnya. Bu Pera, di mana Bu Pera?" Karena Bu Pera lagi sibuk ngebantu Bu Lela untuk menyiapkan alat-alat untuk perayaan Hari Pramuka,
malah suara lantang itu terdengar oleh Bu Restu. Bu Restu merespon suara lantang yang memanggil-manggil Bu Pera. "Ada apa, Bu Firman?" Mama Firman berkata, "Enak aja. Ada apa? Ada apa? Nggak kelihatan tuh anak saya jatuh. Mana Bu Pera?" Gak bertanggung jawab banget. Pramuka lah, Merdeka Belajar, pembelajaran berpihak pada anak, kemandirian. Semuanya omong kosong. Cuma teori. Bu Restu sedikit mengelus dada dengan berkata, "Jangan begitu, Bu, kurang baik." Mama Firman respon dengan penuh rasa kecewa dan marah. "Masa bodoh? Kurang baik. Itu buktinya. Puas lo." Bu Restu sambil terus menahan emosi, "Iya, Bu." Suasana semakin ribut. Semua mata tertuju pada peristiwa keributan. Secara tidak diduga, datanglah Firman dengan tangan yang disangga. Firman berkata, "Udah, Ma, udah. Firman gak apa-apa kok. Lagian yang salah bukan Kak Pera, apalagi Kak Restu. Ini salah Firman sendiri, Ma. Tadi Firman terlalu seneng karena mau berangkat outbound di hari perayaan Pramuka. Jadi Firman agak over canda sama teman-teman." Mama Firman terdiam dan sedikit merasa malu. Di saat Mama Firman menahan rasa malu, datang kepala sekolah dari ruang kantor. "Ini ada apa? Dan kenapa tangan kamu, Man?" Pak Dedi menjawab, "Itu Kak, tadi setiba saya di pintu gerbang, ternyata Firman tergeletak dan tangannya mengalami masalah." Kepala sekolah menjawab, "Innalillahi. Ya udah, yuk semua pada masuk ke ruang kantor ya." Akhirnya semua masuk ruang kantor. Di dalam ruangan semua duduk dengan hening. Belum ada yang memulai membuka pembicaraan. Baru saja kepala sekolah mau membuka pembicaraan, Mama Firman sudah lebih dulu membuka pembicaraan dengan terbata-bata dan berkaca-kaca. "Saya mohon maaf, Pak, Bu Restu, juga Bu Pera, atas perilaku tidak sopan saya." Bu Pera, Bu Restu secara serentak, "Nggak apa-apa, Bu, saya maklumi. Karena mungkin Ibu panik melihat Firman, anak Ibu celaka." Setelah semua telerai permasalahan, kepala sekolah memberi pencerahan terkait apa fungsi dan tujuan Pramuka menjadi program eskul wajib di SLB, juga tentang bagaimana kurikulum Merdeka digulirkan, tujuan dan fungsi dalam membersamai anak untuk menumbuh kembangkan bakat dan minat. Di samping kepala sekolah pun memberi pencerahan tentang program kemandirian yang menjadi tujuan akhir dari setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan di unit sekolah SLB. Setelah selesai memecahkan permasalahan, suasana tenang, kepala sekolah berkata, "Nah, karena tangan kamu mengalami cedera, pulang saja sama mama ya, istirahat dan minum obat supaya cedera kamu cepat sembuh." Tapi ternyata Firman dengan jawaban yang tak terduga menolak untuk pulang sambil berkata, "Tidak Kak, saya tidak akan pulang. Karena bakti karya dalam Pramuka merupakan agenda
giat besar untuk saya. Insya Allah saya kuat, Kak. Kepala sekolah meyakinkan Firman tentang kondisi bagaimana beliau kuat dan tidak. Bener kamu kuat, Man. Insya Allah, Kak. Saya kuat. Apalagi hari ini kita akan membersihkan aliran sungai sebagai sumber kehidupan untuk kebutuhan orang banyak. Siap, Kak. Saya harus semangat. Episode selanjutnya di lokasi Bakti Karya Pramuka. Ternyata sekalipun dengan kondisi Firman yang mengalami cedera patah tulang di tangan kirinya, semangat Firman itu sangat luar biasa. Sehingga akhir cerita mamahnya dengan berkaca-kaca dan meneteskan air mata mengucapkan terima kasih kepada lembaga pendidikan sekolah luar biasa atas jasa-jasa warga sekolah yang telah membentuk putranya menjadi kesatria. Firman bisa tumbuh menjadi individu penuh rasa tanggung jawab dan mandiri. Itulah sinopsis film pendek yang akan kita garap di hari besok. Wassalam.